اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat ya kita mulainya jam 4 sore. Masya Allah. Saya apresiasi atas kehadirannya yang tepat waktu sehingga nanti bisa maksimal. Tentunya karunia yang sangat luar biasa ketika hari ini Allah takdirkan kita menjadi bagian majelis ilmu sore ini. Karena tidak lain hanya Allah yang mampu memperjalankan kaki-kaki kita semua pada hari ini. Betul? Ya. Dan kalaupun ada yang belum bisa hadir, kita doakan semoga segala urusannya dimudahkan. Dan semoga di sini kita betul-betul menata niat kita dalam rangka menuntut ilmu, bukan dalam rangka memenuhi presensi. Sangat berbeda. Karena nanti hasilnya pun berbeda. Ketika niat di awal sudah karena tuntutan sekolah atau karena ini Latifah sudah pulang loh dari Jerman. Itu berbeda hasilnya ketika memang dari awal sampai hari ini itu niatnya tulus karena Allah. Saya ingin memantaskan diri untuk mendapatkan ridha Allah agar anak saya soleh. Sangat berbeda. Jadi saya harap amalan pertama itu niat. Ya, sebanyak apapun sebuih lautan amal ibadah, kalau niatnya bukan karena Allah, maka kelak di akhirat hanya akan seperti debu berterbangan. Rugi nggak? Rugi. Sudah capek, ngeluarin bensin, wirawiri, ya kan? Tapi ternyata tidak dicatat sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi insya Allah ditata ya. Sudah karena Allah di sini? Sudah, insya Allah. Yang masih ada sedikit hal karena tuntutan-tuntutan yang lain dilepaskan. Jangan karena manusia, ya. Terutama juga jangan karena saya. Seperti itu. Berikutnya salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir hari ini dan yang belum hadir hari ini yang memang karena izin syar'inya Allah tetapkan, Allah izinkan betul-betul menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Ya, salah satu syafaat selain karena syafaat itu ada dua ya. Nanti dikoreksi kalau ada yang punya referensi. Yang saya tahu syafaat itu yang pertama masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Ya, jadi jangan pernah sombong. Udah sekian tahun ngaji, hafalan banyak ya, sudah ibaratnya benar-benar menjaga diri, belum tentu. Karena yang mengukur nanti masuk surga atau tidak itu nanti di akhir. Karena banyak cerita hari ini yang dari kecil sudah dididik sangat soleh, bahkan penghafal Quran, naudzubillah min dzalik, melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa sehingga akhir kehidupannya su'ul khatimah. Begitupun ada cerita tentang pembunuh ya, yang 99 pembunuh mau bunuh 100, ke 100 itu tobat. Ya, pernah dengar ya cerita ini ya? Direncanakan, diniatkan mau bunuh yang ke 100 itu, tapi dia bertobat. Dan akhirnya apa? Allah mengampuni. Jadi Allah itu maha pengampun sekali, ibu-ibu. Ya. Kalau kemudian hari ini merasa insecure, merasa aku ki poyo pantes duwe anak soleh, apa yo pantes punya anak ahli Quran, padahal saya dulu seperti ini, seperti itu, A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z alasannya karena kemaksiatan sangat banyak. Ingat ya, bahwa ampunan Allah seluas langit dan bumi. Kita semua berhak untuk lebih baik. Tidak ada kata terlambat.
Biarkan yang lalu menjadi catatan taubatan kita dan menjadi sebuah evaluasi yang sangat besar untuk kita lebih baik mendidik anak-anak kita. Ya. Kemudian ya, syafaat itu tadi ya, salah satunya syafaat itu juga akan lahir dari Nabi Muhammad SAW dan siapa lagi? Al-Quran kita. Ya, Al-Quran itu syafaat Ibu. Ya, setiap hari meluangkan, apalagi yang statusnya sebagai guru Quran ya, pagi, siang, malam, sore, sampai malam, karena seharian dia tidak punya waktu untuk haknya dia sendiri, dia bangun malam untuk hanya murojaah satu halaman atau hanya tilawah satu halaman, karena khairukum man ta'allamal Quran, tidak selesai kemuliaan itu hanya mengajarkan, tapi juga belajar. Dia disibukkan, bahkan dia lupa terhadap waktunya untuk mengangkat tangan, untuk berdoa sama Allah. Tapi sebuah keutamaan seorang ahli Quran yang sangat sibuk dengan Al-Quran, tidak usah mengangkat tangan, Allah sudah tahu apa yang dia inginkan. Bahkan Allah akan berikan lebih dan lebih baik dari apa yang dia hajarkan. Dan itu sudah pernah saya alami. Ya, salah satu contohnya dulu Joglo ini ya, Usperi ya. Kita dulu rumahnya seperti itu ya, Us. Ya, saya cuma lewat aja itu, lewat rumah yang sebelah ini kan kayu ya, ngelirik aja, ya Allah, Masya Allah, dalam hati pengen gitu. Terus sempat ngobrol, Bi, semoga ada rezeki ya, kita tuh pengen punya tempat buat yang nyaman ngaji ya, anak-anak, ibu-ibu semuanya, doa aja, Mi, doa aja. Dan Masya Allah, karunia di pandemi, yang lainnya di PHK, tutup kerjanya, grade-nya nggak laku. Ya, pas itu saat masifnya kelas online RMA karena pada kebingungan didik anaknya, sehingga saya menawarkan kurikulum RMA, dan Masya Allah, Allah hadirkan tabungan dari RMA bisa membangun Joglo ini. Masya Allah. Ya, apalagi banyak, ya banyak sekali. Saya dulu doanya sama Allah, ya Allah, pas masih single ya, ini buat yang single-single ya. Iya, kita udah nggak single ya Bu ya. Jangan berdoa untuk single. Dulu ya, karena alhamdulillah sudah Allah karuniakan pernah mencicipi jadi anak pesantren, walaupun sebenarnya telat sekali ya, tapi Allah masih anugerahkan di 4 tahun perkuliahan itu, baru sadar, ya Allah, ternyata saya tuh jauh banget Qurannya, tahsinnya aja baru mau lulus barengan skripsi begitu ya, merasa menyesal dan sebagainya begitu ya. Tapi ditetapkan dalam hati, ya Allah, izinkan saya untuk lebih baik terus bersama Al-Quran. Sampai saya berdoa, ya Allah, kelak kalau saya Engkau izinkan menikah, maka izinkanlah aku menikah dengan seseorang, siapapun itu nanti, yang terus mendekatkan saya bersama. Tulus, doanya tulus, diikuti dengan ibadah yang juga harus istiqomah, dan Allah hadirkan. Dihadirkannya Pak Afri Yudantoko yang sedang dalam perjalanan pulang dari umroh, doanya insya Allah ibu semua sudah didoakan di sana, termasuk anak-anaknya. Saya minta sama Abi, apa artinya kurikulum, apa artinya tim yang solid kalau Allah belum ridho anak-anak kita jadi ulama gitu ya. Mohon disebutkan ya, ustadzah-ustadzahnya, santri-santrinya, wali santrinya, semuanya yang pernah mengenal kita semuanya di sini, Allah turunkan kemuliaan Quran di keluarganya masing-masing. Nah, alhamdulillah, doa ketulusan itu Allah ijabah. Saya masih merasakan ini pesantrennya saya. Walaupun saya sudah jauh dari guru saya, dulu saya seperti ini ibu-ibu, Masya Allah, diam, tenang, meja satu-satu ya. Saya nggak mau jauh dari lingkungan seperti itu. Saya nggak mau digerus oleh zaman. Zamannya sudah carut marut ya, sudah, ya toh. Wes pokoknya zaman ini zaman yang sangat berat untuk kita lewati, apalagi untuk mendidik anak. Ya, terus berat iya, lelah iya. Sampai gemeteran saya hari ini karena terlalu sibuk sejak hari Jumat gitu ya. Tapi yakin lelahnya hanya sebentar. Bahagianya akan abadi. Hidup hanya numpang minum. Ibarat waktu antara adzan dan iqamah.
Kalau capek tidur besok berenergi lagi. Tapi menabung pahala itu tidak akan terulang kesempatannya. Jadi sadar betul ya, bersama Rutan Al-Qarni bukan karena anaknya pengen hafal Quran. Iya, itu kecil sekali di mata Allah. Tapi yang paling penting, kalau sama Allah itu Allah ridho. Apalah arti menghafal Quran kalau Allah tidak ridho? Ya. Kalaupun ada yang ikut lomba itu hanya sebatas syiar. Saya berharap banyak orang yang kemudian percaya dan mau menitipkan. Tapi itu bukan terus pengen banyak murid, tidak. Tapi di sini saya ingin mendidik orang tuanya. Gitu ya. Kalau ketemunya pas anaknya sudah SMP sangkut telat. Kenapa kemudian saya concernnya di pendidikan anak usia dini? Biar nanti ditimbang-timbang, oh SD-nya mau kemana? Sudah diajarkan kan di sini bagaimana memilih sekolah yang baik, kurikulum yang baik, guru yang baik. Nek ketemunya pas SMA, anaknya nggih sampun. Cukuplah kita yang menyesal, tapi tidak untuk anak. Alhamdulillah, saya bersyukur semuanya sudah menggambarkan seperti santri. Semoga Allah ridho anak-anaknya menjadi santri-santri yang soleh-solehah ke depannya. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, kali ini judulnya harmonisasi suami istri pada kesolehan ananda. Ya, yang santri baru sebenarnya saya sudah sering memberikan ilmu ya. Kalau mau direview dari YouTube channel di awal yang dihadirkan oleh Usida itu monggo jenengan simak. Apalagi yang di rumahnya ada wifi. Sambil masak itu Bu, masak sop, potong-potong itu disetel sambil biar apa? Berkah masaknya, tetap bisa nambah ilmu. Ya. Semoga kedepannya ada sebuah pemisahan ya antara santri lama dan santri baru, karena santri lama sebenarnya sudah tahapannya lebih ya dalam hal keilmuan di sini. Nah, tapi gegandeng tepatnya ya kecilnya begini gitu ya. Doakan segera lunas itu ya 1 Syawal, semoga nanti ada aula yang lebih besar lagi. Nah, saya belajar dari Kutab juga katanya santri baru dan santri lama dibedakan forum majelisnya. Nah, sekarang belum, kita semoga suatu saat ya. Ibu-ibu semuanya mohon ini kan Ustazah. Iya. Kenapa judulnya harmonisasi? Memangnya selama ini nggak harmonis kok. Emang Ustazah tahu gitu ya? Bukan. Ya, saya berhusnudzon, berdoa panjenengan di rumah tangga itu senantiasa harmonis. Tapi tidak dipungkiri ya, kalau kita semuanya itu pernah ada sedikit atau bahkan besar konflik rumah tangga. Iya, iya enggak? Iya. Ketok enek dulu ki pas awal nikah ki semua setiap hari bahagia. Ya kan? Harimu hanya untukmu, hariku hanya untukmu, dunia ini hanya dirimu. Sekarang duniaku banyak sekali masalah. Mana yang cuciannya banyak, mana yang setrikaannya numpuk, mana yang kemudian harus mencari nafkah luar biasa untuk kemudian membahagiakan keluarganya gitu ya. Dengan semua masalah-masalah itu, saya bersyukur kalau panjenengan masih lapang dan bersabar dalam ujian itu, karena tidak ada manusia yang diciptakan Allah tanpa ujian. Tugas kita itu sabar. Ketika ujian, dikasih nikmat, bersyukur. Nah, kenapa ini saya coba ulang kembali ya? Kenapa sih ilmu itu perlu dimurojaah? Kok kayaknya saya kalau dengar ini Ustaz Latifah sudah sering sekali, berkali-kali, kok sekarang saya dengar lagi bab ini. Bisa jadi memang takdirnya tuh belum sampai di sini gitu loh Bu. Di rumah tangga tuh belum sampai di sini. Kenapa kemudian diingatkan lagi kepada dari Allah? Ya, saya takutnya kita semua lupa tentang amanah kita semuanya. Ya, menikah itu bukan perkara aku sayang kamu, kamu sayang aku, bukan. Ya kan? Aku tresno kalih jenengan, jenengan tresno kalih kula. Mboten. Itu iya, tapi cuman sebulan 2 bulan. Setelahnya, nah itu di situ ujian pernikahan kita. Apakah kita termasuk orang tua, para istri, para suami yang kemudian bisa mengamalkan ini? Amanat yang paling besar di pundak
para suami dan istri. Apa? Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa di sini Allah menerangkan jagalah kalian dari api neraka? Bukan kemudian kalimatnya jagalah kalian agar masuk surga. Kenapa kalimatnya neraka dulu gitu? Bukan surga dulu gitu? Ya karena memang sudah takdirnya keturunannya Nabi Adam ya. Kita semua itu tidak akan pernah bebas dari yang namanya dosa. Sekalipun ahli ilmu, sekalipun Imam Masjidil Haram gitu ya. Saya bukan kemudian menyepelekan, tapi memang itu sudah dituliskan bahwa manusia itu mudah mengeluh. Manusia itu mudah tidak bersyukur. Contoh simpel, hujan. Apa kalimat yang kita keluarkan? Ya, hujan. Kenapa enggak kemudian alhamdulillah? Ya tak? Tadi panas ya Bu, Masya Allah banget. Saya sampai pakai topi. Saking enggak kuatnya kena mata gitu ya. Tadi panas, Masya Allah, sama adik ipar. Karena wirawiri mau nyambut bapak ibu pulang. Panas banget ya Mbak? Oh iya panas banget. Saya bilang, tapi belum seberapa ada panasnya sama neraka. Saya bilang kayak gitu ya. Saya tuh selalu mengkaitkan apa yang saya alami dengan nanti yang kita hadapi di sana gitu ya. Kalau dikasih panas kadang, ya Allah kok panas banget tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Pas dikai udan, ya udan. Karepe piye to jenengan iki? Keloyon mungkin ya. Itu memang manusia itu ya di surat Al-Asr kan juga ya. Bahwa setiap manusia itu kan merugi ya. Cek nanti di surat Al-Asr. Ruginya itu mungkin ya karena terlalu peluang untuk berdosa itu banyak banget, Bu, banget. Iki misal semoga tidak ada itu. Tadi kan sudah nyaman tuh duduk di belakang sama Ustazah Latifah, maju. Itu sudah catatan itu ya. Sudah catatan, tidak real. Ya toh. Semoga enggak ya di sini ya, solehah semuanya. Gitu. Itu. Cuman kayak gitu aja bisa jadi peluang untuk kita berdosa. Ya. Tapi lagi-lagi di surat Al-Asr juga menyampaikan kecuali loh, kita itu tidak merugi kecuali. Siapa mereka? Mereka yang saling menasehati dalam kebenaran. Di sini sebulan sekali itu dalam rangka itu Bu. Karena kita tuh sering lupa. Hari ini masuk telinga kanan, masuk ke hati, bisa jadi pas di jalan udah ketemu Salome sama bakso juga udah lupa. Betul ya? Betul. Apalagi nanti pulangnya cucian piring entah nanti ilmunya tuh ditaruh di mana. Wes grundel, meleh. Tadinya kata sampai, wes tau aku kira arep nesu bariki. Kenapa? Nonton cucian, anaknya ngompol. Ya saya juga gitu ya. Langsung kalau memang lupa, memang kemudian hilaf, apa yang kita sampaikan? Astagfirullah. Memang saya tempatnya lupa. Makanya hafalan juga lupa. Ya, boro-boro hafalan tadi aja Ustazah ngisi apa sampai rumah saya jadi lupa. Kenapa kita kemudian disifati pelupa? Karena mungkin dosanya sudah terlalu banyak. Ibarat corong tahu ya corong? Kalau kita mati lampu zaman saya masih kecil itu pakainya corong, bukan lampu yang kita beli untuk ini ya. Corong itu kalau misalnya kacanya itu kena langas ya? Langas bukan sih Bu? Saya taunya langas bahasa, karena dulu saya di Tegal ya SD-nya. Oke, gitulah pokoknya, kotor gitu ya, hitam. Kira-kira saya bertanya, api itu bisa keluar memancar cerah nggak? Terhalang apa? Langas itu tadi, angus ya, warna hitam itu tadi kan? Biar apinya kemudian menerangi ruangan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Sama halnya dengan hati kita. Kok tasine bertahun-tahun yo ngene-ngene wae to. Astagfirullahaladzim. Aku wis ujian ping 10 loh. Ora lulus. Jangan salahkan prosesnya. Proses orang memang berbeda.
Saya tuh kalau ada yang ngeluh tasik cuma tak senyumin kok. Wong saya dulu juga melewati masa itu. Tapi segala sesuatu seperti sepeda ya. Ikhtiar terus, ngayo terus. Saya mau ke Jakarta pakai sepeda, berat, panjang gitu kan, panas, hujan, badai. Tapi insya Allah terus ikhtiar saya terus. Sampai nggak sampai Jakarta? Sampai. Banyak loh yang kayak gitu umroh aja pakai sepeda. Sama halnya dengan proses kita untuk hijrah ini, untuk lebih baik, untuk dekat dengan Quran, itu prosesnya nggak bisa sama persis ketika anak kita punten saestu. Saya tuh kan anaknya santrinya angkatan 2 atau angkatan 1 wes mlebu kelas sore lho padahal iki gitu ya. Kok ya anakku ngene-ngene terus ya Allah gitu ya. Saya tidak akan pernah kemudian menjudge anak itu tidak mau. Karena anak punya prosesnya masing-masing. Dan kenapa kemudian rutab itu tidak dikenal? Mungkin kalau ada omongan mesake dulu ya, saya pernah juga gitu ya, ketika Mbak Uti lihat saya ngajar Ibrahim, apa ora mesake to Dek? Ibrahim ki diajari ngono kuwi kok ndak malah mumet, ndak malah bingung, ndak malah loro. Iki tingkat tinggi loh Al-Qur'an itu gitu ya. Insya Allah Al-Qur'an akan obat gitu ya. Awalnya ya belum bisa menerima ya. Saya juga ada konflik keluarga dalam mendidik anak. Tapi ketika saya mau wisuda Ibrahim, saya undang khusus Mbah Putih dan nenek karena Mbah Kakung jagain Maryam. Apa yang mereka rasakan? Nangis, dari awal udah nangis. Sampai Ibrahim kutuk salim, peluk Utinya, peluk neneknya, nangis lagi. Sampai hari ini Mbah Uti adalah orang pertama yang menanyakan, Dek, minggu iki ono jadwalane di. Maksudnya apa? Tak ngomongke, ya kan? Mungkin ada hal yang lebih penting untuk kamu keluar memberikan ilmu seperti ini, maka Ibrahim saya indikan. Ibrahim dereng ngaji, ya kok tak elengke. Seneng. Maka saya punya rencana, ini baru rencana ya. Saya punya rencana wisuda besok itu yang tak undang itu Mbah Uti sama Mbah Kakung. Setuju nggak? Tapi wajibnya jenengan nonton YouTube loh ya. Awas nih mboten nonton YouTube. Soalnya saya merasakan mengawali semua ini di Rutab itu ada beberapa keluarga memang berkonflik dengan Mbah Utinya. Tidak saya pungkiri. Saya tidak perlu menyebutkan siapa-siapanya, tapi itu menjadi evaluasi saya. Dia ya caranya, karena apalagi yang masih satu rumah ya, atau jejer gitu ya. Tapi saya juga tidak menuntut harus segera punya rumah sendiri, enggak. Kita punya masalah ekonomi yang berbeda. Tapi ini menjadi masalah yang besar bagi saya ketika sudah anaknya satu, pintar loh. Pintar, Masya Allah. Ibunya juga kooperatif dengan bapaknya. Tapi suatu ketika badai itu datang. Menangis, bercerita. Gak ridho ternyata, kakeknya, Utinya. Ya mungkin karena mesake, masih kecil, gak ngumumi. Emang gak ngumumi ya saya itu ya. Tetapi ini ngumumi gak sih? Gak ngumumi ya. Untuk yang di sini, tapi kalau coba panjenengan ke Jakarta, ke kota-kota besar, oh ini inden banget Bu, seperti ini, ya. Nah, maka saya berpikir, ya Allah, nek besok ketemu lagi angkatan-angkatan berikutnya masalahnya sama, maka solusinya apa? Saya kepikiran karena kemarin saya menyimak dari Jerman itu ketika YouTubean wisuda, kok banyak yang kosong gitu kursinya. Oh ternyata memang banyak panitianya. Jadi wali itu ya panitia kayak gitu ya, ustaznya juga panitia. Apa besok ini aja ya Bi ya tadi yang diundang Mbah Kakung karo Mbah Uti. Biar semangat. Karena kan ahlul Quran itu kan nanti ya, mereka kan menolongnya nggak cuma di tataran kita sebagai orang tua gitu. Sampai keturunan keberapa kan boleh digandeng sama ahlul Quran itu. Ya kan? Termasuk kakek nenek si Mbah Uyut. Karunia yang sangat besar. Tapi ini baru rencana. Ya, baru rencana. Semoga dilancarkan semuanya. Nah, ibu-ibu, lagi-lagi pesan saya yang pertama ini. Ya, kita itu peluang untuk melakukan dosa itu lebih besar, maka pesannya itu hati-hati sama neraka. Peluang surga kita itu nggak tahu lah, nggak pernah menjamin diri saya panjenengan. Maka ketika kemudian kita merasa saya ini
nggak tahu surganya yang mana, itu menjadi orang yang terus haus dengan iman, menjadi orang yang terus tawadu, menjadi orang yang terus ingin memperbaiki dari hari ke hari untuk lebih baik. Jadi ini tugas kita yang pertama, oke? Sebagai suami dan istri, ayah dan bunda. Selanjutnya, bunda. Berikutnya, saya boleh izin berdiri ya? Ya, nggak kelihatan soalnya. Ya, boleh dibaca nanti di rumah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, sepertinya saya salah. Maksudnya Anissa 9. Mohon maaf ya. Coba minta tolong Ustadzah yang bawa Quran. Cek Anissa ayat 9, bukan ayat 59. Ini soalnya saya ngerjainnya jam berapa, Bu? Jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Tadi. Dan hari ini karena Bapak Ibu mau pulang, saya sampai hari ini belum makan nasi. Jadi agak gemeteran ya, semoga nanti selamat sampai akhir. Ya, tapi ini sudah biasa. Insya Allah sudah biasa, semoga Allah kuatkan. Sudah, Bu Suna? Tolong dibacakan Bu Suna dari situ saja. Yang kencang. Betul ya? Yang generasi lemah itu ya? Mungkin saya sambil ngantuk itu. Langsung terjemahan. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Terima kasih. Di surat An-Nisa 9 itu juga menerangkan ya, hati-hatilah kita semuanya kalau kita meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya keturunan ya. Termasuk kalau yang guru punya santri. Hati-hati. Jangan sampai persis kayak saya hari ini. Orang tua saya dulu memang belum ditakdirkan mengenal ini semua, sehingga saya telat untuk mengenal ini semua. Tapi sebagai anak yang insya Allah kita paham ilmu itu tidak menyalahkan orang tuanya. Karena mungkin dakwahnya saat itu belum sampai memang ke orang tua kita. Bukan terus benci atau marah tidak, tapi itu jadi penyesalan dan pengen lebih baik untuk menjadi anaknya orang tua kita semuanya. Ya. Nah, kakek nenek Ibrahim orang biasa, Mbah Uti, Mbah Kakung juga ya orang biasa melakukan rukun iman, rukun Islam, tapi ada hal yang kurang di situ, lebih dalam lagi dalam hal mendidik anak yang cinta Quran misalnya gitu ya. Maka saya sadar saya sudah telat, taunya ketika tua gitu ya, apalagi belajar saat tua itu mudah lupa ya, betul. Belum nanti urusannya banyak, mau kelas tahsin, izin ya Us, ada ini, ada itu, ada ono, ada ene. Izin ya Us, itu menandakan memang belajar di waktu tua itu sangat rugi, ibu-ibu, rugi. Kalau tahu seperti itu, masa terus anak kita tuh mau digituin, terus kita kalah gitu sama anak kita. Nah, ayo Tangi, Arab sekolah di Ruta gitu ya, Mariam nggak mau sekolah gitu ya sekarang ya, gitu. Setiap bangun pagi itu pasti tahu Umi itu disuruh mandi, makan, pakai seragam, nggak mau, udah tutup pakai bantal, nggak mau sekolah Umi gitu ya. Iya, nggak mau sekolah gitu ya, dicium lagi, dipeluk lagi, dan saya berusaha untuk on time ya ibu-ibu. Nah nanti nih ada peraturannya nih ya, nganter anak. Nah, tapi endingnya alhamdulillah belum izin ya, belum. Alhamdulillah, walaupun dengan drama-drama, bukan drama Korea ya Bu ya, dramanya si kecil itu yang lagi pengen mengenal sekolahnya dengan tangisannya, akhirnya terlewati. Saya selalu ngecek Bu Ferry gimana? Aman Us, nangisnya tuh kalau pas ada ustadzah aja, pas ustadzah sudah keluar sudah diam, alhamdulillah. Cuman ternyata juga gemeteran gitu melepasnya. Dulu ustadzah sok-sokan tinggal Bu, tinggal gitu ya,
beda ya, bedanya mungkin kalau dulu pas Ibrahim saya sebagai gurunya, jadi tidak terpisah kan. Sok-sokan banget nyuruh orang lain. Ya Bu Sunar maaf ya, Bu Sunar sampai nangis katanya meninggalkan Karimah. Saya suruh, sudah Bu, percayakan kepada saya. Pas punya anak Maryam, ya Allah Robbi, karena Maryam itu memang dinanti-nanti, karena saya tuh pengennya yang pertama perempuan, tapi Allah takdirkan Mas Ibrahim yang laki-laki. Jadi memang rasanya tuh kedekatannya berbeda gitu ya. Itu ternyata pas dia masih kedengeran dari pintu, itu madep gitu ya. Allahu Akbar. Dosaku balik iki ya. Dulu saya nyuruh orang tua. Hukum karma berlaku ini Ustazah Latifah ya. Nah, tapi apakah kemudian ketika drama-drama di pagi hari itu kita kemudian ya wes tak izin wae lah sama Usperi. Izin ya, aku kok ora tega. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Ayo ngaku banyak kan? Banyak, termasuk saya. Tapi kalau saya tidak berjuang melewati itu, yang rugi siapa? Anak saya. Kan saya sudah mau berjanji pada diri saya, ya Allah, karuniakan keturunan yang lebih baik daripada saya, karena hubungannya dengan ini. Bu Sunar dulu pas usianya Karimah sudah bisa baca Quran lancar gitu belum? Belum. Bundanya Mbak Naya, halo assalamualaikum. Mbak Naya luar biasa ya hari ini ya. Tapi anaknya dari awal memang gak nangisan, hebat sekali ya. Beda sama Karimah, lihat jilbab gurunya cedok. Yang pernah ya di angkatan 1-2 Mbak Adiba ya, pemalu mojok di pintu, nangis terus. Sekarang luar biasa, katanya bundanya, alhamdulillah sekarang nek mau tidur pasti pesennya, Bu, aku arep ngaji dhisik. Masya Allah. Kira-kira bundanya dulu pas seusia Adiba kayak gitu gak ngomong sama orang tuanya? Boro-boro saya aja masih belajar tahsin sampai hari ini ya Bu ya. Masya Allah. Maka gak boleh loh orang tua kalah sama anak itu, gak boleh ceritanya. Kok iso-isoy kalah sama anak? Yang lain kan kita. Siapa yang harus takdim? Anak, bukan kita yang takdim kepada anak. Nangis-nangis, Bu, kancamu ki duwe HP kabeh, aku tok lho sing duwe HP. Ibu ki tega karo aku. Ibu kira duwe duit po? Ya duwe jane iki. Mau karena punya ilmu ibunya itu, akhirnya tidak memberikan fasilitas itu karena tahu kamu belum saatnya menggunakan itu. Ya kan? Kamu baik buruk aja belum paham kok tak pegangin handphone. Lah handphone ki apa toh yang lewat? Ya drama Korea. Iklan YouTube aja ada yang terbuka. Nek udah tahu godol basah pas dia terbuka kan astagfirullah. Gitu dah. Lah anak kita SD dipegangi gitu malah apa iki? Kok kelambine aneh. Astagfirullah. Itu kita. Kalau nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu mikir 1000 kali Bu ngasih HP itu ketika anak masih TK sama SD. Ya toh? Ibrahim itu mbok arek kepingkel-pingkel nangis dan sebagainya. Umi HP. Sadis enggak? Yes, gitu ya. Umi itu apa? Gitu ya. Tapi saya berdoa, ya Allah, saya itu kadang juga nangis Bu. Saya kan juga manusia biasa ya. Saya pernah lepas sama Ibrahim. Bahkan mungkin saya banget sama kakak gitu ya. Sama kakak itu gitu, apalagi punya Maryam ya. Kesenggol dikit kan sensitif ya perempuan ya. Langsung pernah jatuh ditabrak kakaknya dari belakang, gelimpang ke ini jadi kejeduk gitu. Nangis. Saat itu yang menjatuhkan adalah anakku juga, aku ya piye gitu ya. Yang dijatuhkan juga anakku juga, gimana gitu ya. Dilematis. Ya, tapi ya karena enggak ini ya, enggak kuat gitu akhirnya lepas. Dan apa yang saya lakukan ketika hari itu saya melakukan kesalahan kepada anak saya? Yang pertama, saya minta maaf. Setiap ba'da sholat saya anak itu saling kepada saya peluk, saya elus-elus ubun-ubunnya, kakak, saya bisikkan, kakak, maafin Umi ya nak ya. Tadi kan Umi agak marah, masih sayang kan sama Umi. Udah kalau kayak gitu tuh saya udah menahan air mata. Ya Mi, maafin Ibrahim juga ya Mi, kayak gitu. Itu kebiasaan kami. Agar apa? Agar los hati ini, agar los. Kemudian yang saya lakukan lagi setelah itu saya berdoa. Setelah sekian panjang doa kita, saya berdoa, ya Allah, kalaupun
berhari-hari atau bahkan saya sering melukai hati anak saya, entah Ibrahim atau Maryam. Ya Allah, kelak ketika dewasa, cabutlah rasa kebenciannya terhadap orang tua. Saya berbuat seperti itu untuk kebaikan anak saya. Jadi saya minta sama Allah, karena memang ada trauma masa kecil itu, ada. Dan yang hanya bisa mencabut bekas luka itu di masa kecil itu cuma Allah. Bukan kita. Kita nggak mau. 1000 maaf kalau Allah belum cabut, belum ridho, maka terus itu akan membekas. Betul ya? Jadi itu bisa dilakukan ya ibu-ibu, karena kita tidak bisa lepas itu emosi kita ya, apalagi perempuan mut-mutan, apalagi kalau pas haid, wah wis ra jelas gitu lah. Sana ke sini nggak jelas. Lanjut Bu. Ya. Jadi itu, pertama ini pesan untuk kita sebagai suami dan istri, dan kemudian ada pesan jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kemudian yang ketiga ya, bahwa kenapa tadi saya judulnya harmonisasi suami istri, bahwa ditakdirkannya kita berumah tangga itu bukan hal yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan sosial kita, enggak. Karena hari ini kalau nggak nikah malu, ya toh? Wes perawan tua, perjoko tua. Bukan masalah pengen cepet-cepetan nikah, enggak. Bukan juga karena tuntutan sosial, bukan. Karena memang itu adalah kebutuhan kita. Adam saja yang ditempatkan Allah di surga, yang sudah diberikan kenikmatan yang sangat banyak, itu masih pengen punya temen. Ya tak Bu? Jenengan nek cerita dhewe ana sing ngrongeke enak ora? Tak di ngene to. Kan perempuan itu harus banyak ngomong. Maka ketika forum itu ada waktunya ngomong ketika sudah santai, sudah bukan bermajelis ilmu. Kalau bermajelis ilmu ini semua mohon diam, tidak ada yang berbicara. Ya kecuali mau ada izin syar'i. Ya. Adam saja minta sama Allah teman, padahal sudah dikasih kenikmatan yang sangat luar biasa di surga itu. Maka dihadirkanlah Hawa. Kita pun seperti itu Bu. Saya hidup di Jerman, buka pintu, tutup pintu ki koyo apa to ki urip apa dudu to Bi? Hanya di apartemen yang sepetak itu, tidak ada kayak gini, tidak ada ngobrol dan sebagainya, semua gue lo kayak gitu ya. Maka banyak yang kemudian meninggal itu di dalam apartemennya, nggak ketahuan berhari-hari. Biasanya yang sudah lansia-lansia. Atau kemudian banyak yang bunuh diri, itu sudah sangat biasa di Jerman. Karena mungkin nggak menemukan partner untuk berbagi rasa. Jangan dipendem Bu masalah itu, penyakit. Satu, curhat sama Allah, nek belum cukup karena kita butuh sentuhan, butuh sapaan ya, manusiawi, sampaikan kepada orang yang terpercaya. Ya. Makanya Ustazah Latifah tuh di kantor nggak melulu masalah dipanggil lagi, kenapa ya dipanggil, enggak. Ada saja yang kemudian ingin bercerita, kan saya BP-nya kan ya curhat, kenapa gitu ya. Mbak jangan seuzon terus toh sama saya tuh. Ya. Saya tuh pengennya kalau ada masalah nek saya bisa menerima, bisa ini ya alhamdulillah, paling nggak jadi pendengar jenengan iso lega guys, alhamdulillah. Daripada larinya nabokin anak, pecah piringnya di rumah, mending mbak wes cerita tapi tak sami ya. Ya, biar kita agak lega. Karena kita nggak bisa hidup nih, nggak bisa hidup sendirian. Bahwa di Sahih Muslim, hadis riwayat Sahih Muslim 4684, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Ya sebenarnya Latifah itu nggak kowiun banget, nggak kuat-kuat banget sebenarnya, ya ada masanya kan. Kadang story kan saya juga punya, ya Allah lapanglah hati saya gitu ya. Kalau ada kesalahan kesalahan satu orang ya gitu ya, padahal dia baik, ingat-ingat kebaikannya, biar kita lapang. Ya toh? Karena namanya muamalah dengan manusia itu pasti masalahnya hati. Betul nggak? Ya masalah yang lain juga ada. Tapi kalau perempuan banyaknya hati. Itu pun saya tidak kemudian merasa saya kuat, saya hebat bisa melalui itu. Enggak. Saya manusia biasa Bu. Maka tempat curhat terbaik saya itu suami saya. Karena pasti insya Allah enggak bocor. Nek ban bocor, nek suami dicurhatin enggak bocor.
Tenan Lobi, ternyata itu nggak sempurna di mata Abi karena begini-begini. Ya, sabar. Cuma saya sudah hafal jawabannya. Jawabannya apa? Sabar ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kan sudah didengarkan, sudah lega toh? Ya. Maka untuk mengokohkan, menguatkan suami istri itu begitu. Termasuk mendidik anak. Bukan kemudian dikotakkan ya. Ayah cari nafkah, bunda pokoknya semuanya bunda. Sampai yang ngambil rapot bunda, urusan sekolah bunda. Itu teori masa lalu. Sehingga lahirlah generasi kita yang hari ini. Dan kedepannya teori itu sudah tidak berlaku di Rutab Al-Qarni. Bukan di sekolah yang lain, saya itu kebijakan mereka ya. Di Rutab itu tidak berlaku. Lagi-lagi saya mengatakan Rutab bukan laundry. Tahu nggak laundry? Kasih ini anaknya memang orang iso ngopo-ngopo, yo petakilan, yo ngene kuwi, yo nangisan. Titip ya us, berapa saya bayar? Nanti ini harus soleh. Lah, koyo laundry wae. Titip ya ini kotor sekilo, 2 kilo, berapa nanti saya bayar, pokoknya sudah wangi. Oh maaf, Rutab itu bukan laundry. Ya kan? Makanya prinsip saya apa? Saya tidak pernah kemudian menerima santri itu yang harus bermobil semua, itu enggak. Nek saya prinsipnya kayak gitu ini udah enggak cukup mobilan kabeh. Saya berkata sama bapak ibu, Pak, saya enggak nyari SPP ya. Saya enggak nyari kekayaan ketika pendidikan. Karena apa? Saya ingat pesan Ustadz Budi Asari, hancur sehancur-hancurnya pendidikan itu ketika pelaku pendidikan itu meniatkan pendidikan itu sebagai bisnis. Ilmu itu tidak akan pernah masuk. Maka mohon maaf, hari ini banyak orang pintar dengan titel sebanyak apapun, tapi mohon maaf korupsi ada. Banyak. Itu bisa jadi memang fase untuk menuntut ilmunya tidak barokah. Salah sekolah, formalitas saja, ngejar ijazah, kemudian ngejar ijazah itu dengan segala cara, yo nirun, yo ngepek, yo bayar orang. Buat saya masuk sekolah favorit itu zaman saya dulu SMP sering. Betul ya? Dan itu generasinya ada di kita yang hari ini. Maka pesan ini tadi mengingatkan tadi ya, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Maka tugas suami istri itu apa? Saling menguatkan. Kita tuh kayak bangunan. Ya toh? Ada yang jadi paku, ono yang jadi semen, ada yang jadi atap. Betul ya? Begitu. Karena sudah jelas. Saya menikah denganmu tuh tujuannya apa tuh? Nek saya tanya, ibu-ibu, nek sudah anaknya besar, jenengan sukses dunia wa akhirat, kemudian jenengan mantu, punya cucu, kemudian sudah tua, pengennya apa cita-citanya? Apa? Tak tanya Bu Yunita, apa cita-citanya? Menyolehkan anak cucu. Terus kemudian kita sudah di fase lansia, Bu. Apa menjadi cita-citanya apa? grogi ya. Bu Yuli, apa Bu ketika semua sudah selesai tugas kita sebagai orang tua, apa cita-citanya Bu? Husnul Khotimah. Kemana larinya Husnul Khotimah? Neraka apa surga? Terus kepengen nggak anaknya juga Husnul Khotimah? Pengen. Artinya kita semua ingin mengembalikan pertemuan kita hari ini di pertemuan di akhirat, di surganya Allah. Apa ya joglo ki arep tak lebokke kuburan kula, Kak mboten. Ya ta Bu? Ya kan? Mik ini apalah saya suka barang apa, enggak ada yang saya sukai karena ini hanya titipan Allah. Sekedarnya aja mencintai dunia itu. Ya kan? Dunia itu hanya di tangan saja, tapi jangan di hati. Karena rugi kalau dunia itu di tangan. Rugi kalau dunia itu di hati. Ya. Jadi tujuan menikah sakinah, mawaddah, warahmah, wa ahlul dakwah saya tambahkan. Karena kalau saya prinsipnya nikah itu jangan mundur dari dakwah. Ya toh? Wis repot dia anak 5, 10 dulu padahal ngajar tasinya luar biasa. Punya anak 5, pamit ya. Urusan saya banyak sekali. Menikah itu kebaikan. Ya toh? Kebaikan itu tidak akan menutup kebaikan-kebaikan yang lain. Maka PR untuk yang single ya Bu, yang di sekarang ini disyukuri. PR yang single adalah mencari pasangan yang sevisi misi. Gak asal kemudian ono sing seneng, yo ayo, enggak. Perjalanan untuk menentukan pilihan itu berat. Ya, harus deket terus sama Allah. Ya.
bahwa tugas kita berpasangan punya keturunan, pengen lagi kumpul ke surga. Lanjut Bu. Nah, maka ketika berumah tangga punya rumah toh, entah nanti rumahnya masih sama mertua atau kan kita tetap tidurnya di rumah toh. Betul ya? Masa ada yang mau tidur di emperan jalan, nak mesake men. Kira-kira mau pilih rumah yang ini atau yang ini? Ora sadar iki gur gambar rumah yang itu atau yang ini. Terus Latifah pilihan enggak, ini enggak jadi ini pilihan ya. Yang itu atau yang ini? Yang inilah. Masa milih yang itu? Anak kecil aja bisa ngomong. Kadang Ibrahim, "Mi, enak ya tidur di hotel." Kenapa Kak? Pokoknya enak. TV-nya besar nih, kan kita di rumah gak ada TV. Gitu ya. Anak kecil aja bisa menilai loh, mana yang enak, mana yang enggak. Kita itu pengen membangun rumah yang terbaik di dunia ini. Dalam arti bukan kemudian rumah dalam bentuk fisik. Apa rumah yang ingin kita bangun? Baiti jan, rumahku surga. Arep baiti janati lah, wong kon tahsin we akeh alasan. Terus Ustadzah laporan punten nggih Bu. Alhamdulillah bersyukur sekali masih di jilid 3, insya Allah besok jilid 4 nggih. Masih di jilid 1, besok di jilid 2 nggih insya Allah. Gitu kan? Harusnya mencerminkan diri sendiri, baiti janati. Kenapa kemudian ada tahsin wajib ya? Tadi bukan titipan itu tadi loh Bu. Mosok kabeh harap diraup semua atau jariahnya sama Bu Guru. Kapan jariahnya bundanya? Maka dikasih waktu, dikasih ruang belajar. Oh, nek nggak bisa. Jadi tahsin wajib itu jangan menyeramkan. Di sini tuh jangan menyeramkan, bahagia. Sopo meneh sing arep ngajar jenengan, bapak ngajar jenengan po, saged. Lek kerja wae nek mantuk dalu. Ya toh? Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masak apa? Ini, mandi seger. Betul ya? Realita loh Mbak Afri, yang ngono kuwi kok. Nggak sempat udah cerita itu udah. Iki jare baiti janati gitu ya. Ya paling enggak minimal setiap sholat anak itu diajak ke Kak, ayo Kak, murojaah Kak. Itu baiti janati itu seperti itu. Ya toh? Ojo terus, Kakak, bapaknya pulang, ayo ngegame. Ya Allah, baiti janatinya di mana Bu? Ya kan? Pengen gak sih rumah kita tuh kayak rumah-rumah yang sudah di surga dunia itu? Apa surga dunia? Majelis ilmu. Maka jadikan rumah-rumah kita majelis ilmu. Itulah taman surga kita. Ya kan? Enak sekali ya. Habis maghrib gitu ngaji bareng-bareng, kan sudah masuk Quran kan anak-anaknya semuanya ya. Yo kakak Al-Baqarah. Saya tuh Masya Allah terima kasih kepada guru kelas sore gitu ya. Jadi saya merasakan memang harus segera pulang dari Jerman karena kakak itu temannya nggak ada yang seirama capaiannya di sana, masih juz 30 dan sebagainya. Kakak di sini semangat lagi masuk kelas sore itu mungkin lagi deh hafalannya. Terus kapan kemarin nganter ayahnya ke Solo, saya udah capek memang, saya tuh gampang tidur di mobil. Kalau lihat Quran malah pusing saya, karena kan goyang-goyang gitu kan. Kakak itu alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai 2 halaman 3 halaman. Ya Allah, nanti nenek Masya Allah. Terus lupa mi lupa mi. Oh iya sebentar, Qurannya mana? Ketahuan uminya belum sampai situ ya hafalannya. Masya Allah, senang nggak Bu? Senang. Itu baiti janati di situ. Dan kita semua punya kesempatan untuk membangun baiti janati. Asal ada niat, ada ikhtiar. Gur kepengen tok selisan ono-ono doane ya ora, ikhtiare ya ora, ya aja mimpi. Ya ta? Ya punten saestu nek mboten sesuai dengan targetnya Rutab ya jangan nyalahkan Rutab. Tapi lagi-lagi anak punya prosesnya masing-masing. Yang penting sudah ikhtiar ibu-ibu. Yang repot itu tahu anaknya ndak progres, tapi ndak sadar memang beliau ini juga tidak berperan di dalam rumah, terus nyalahke ustaz. Piye to kuwi?
Jangan seperti itu, nggih. Sadar diri. Pokoknya segala sesuatu apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang pertama yang harus kita hisap diri kita. Kok anakku ngene mungkin dosaku akeh. Astagfirullah. Bukan karena ilmunya yang susah, bukan karena ustadzahnya yang tidak mengajarkan. Mungkin ini akeh dosane kula sebagai orang tuanya anak itu. Jadi ilmunya tuh tertunda karena ada hubungannya loh, orang tua tuh sangat gitu nih. Jadi kita milih sepakat rumah yang bagus, dalam arti bagus akhlaknya di situ, ibadahnya bagus. Lanjut Bu. Ya, oh sebentar, kembali. Ya, kira-kira bangun ini sama bangun ini ki gambelan pundi? Niki nggih. Gampang niki toh. Paling niki enggak ada lah 6 bulan ya. Ya toh pondasinya paling karena sampun reot-reot menika niki loh. Lah nek niki kan masih kokoh ya, Bu. Nek kokoh saya dengar-dengar kalau harus lantainya 3-4 itu kan harus dalam sekali ya pondasinya ya. Hotel-hotel itu dalam banget ya. Bahkan mungkin bertahun-tahun, betul? Itu yang ingin saya katakan. Mendidik generasi soleh itu tidak bisa karbitan. Tidak bisa hanya sekedar dirutak Al-Qur'an selesai. Enggak. Perjalanan kita panjang, Ibu-ibu. 20 tahun usianya anak itu ada pada tanggung jawab kita. Kecuali umur 17 tahun yang jenengan sampun ridho dinikahi. Berarti 17. Maka prosesnya lebih lama ini wong pengennya yang bagus. Ya toh, jangan mimpi aku pokoknya pengen kuwi tapi cepet. Ora iso. Ndak gathuk, duitnya ora gathuk. Ya toh? Pasti uang yang dikorbankan, artinya harta yang dikorbankan lebih banyak. Tenaga yang harus dibutuhkan, ibarat guru-gurune luwih akeh lho wong gaweane kuatah, nek ini 5 cukup kayaknya, 5. Tapi untuk mendidik anak yang sebagus rumah itu perlu ribuan guru untuk mendidiknya. Betul? Lanjut Bu. Nah, ini namanya saya juga baru tahu pas buat materi ini. Saya belum tahu gedung ini. Ternyata gedung Burj Khalifa Dubai di Dubai adalah gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 842 meter, 162 lantai. Membutuhkan waktu berapa, Bu? Iki setinggi iki 6 tahun. Lah kita itu pengen mendidik anak setinggi langit sehingga surganya paling tinggi. Cukup gak 6 tahun? Wes cukup, alhamdulillah betul sekurutak ora akeh alhamdulillah. Semoga gak ada yang kayak gitu ya. Gak ada. Harus cari yang lebih banyak aturannya daripada. Karena yang dibangun mau apa? Generasi yang akhiratnya, surganya paling tinggi. Berarti gak cuma 6 tahun. Ya toh? Betul ya? Betul. Kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, kuliah 4 tahun, 12 tambah 4 berapa? 16 tahun. Hasilnya yang ini iki toh. Ora. Iki gara-garane piye? Gara-gara yang belum cukup waktu apa salah pilih? Salah pilih. Salah cara, salah metode, salah kurikulum, salah pilih dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadinya kita rasa nyalahke orang lain, saya gitu ya. Padahal sudah biayanya, tahunnya, kok yo iso ngene-ngene wae toh? Ternyata baru tahu tajwid gedengung semuanya ketika di Allahu Akbar. Terus yang lalu-lalu berpuluh tahun sampai sekolahnya UGM UI luar negeri. Ado-ado ning luar negeri, cah cicil, how are you? I'm fine. Ya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Kon maca Quran. Autu bila minas. Astagfirullahaladzim. Arab swarga sing pundi to, Bu? Ijazah itu ditanya enggak sama Allah? Enggak. Quran panjenengan, Qurannya anak, Qurannya suami ditanya enggak sama Allah? Ditanya. Kok salah prioritas mendidik anak itu? Kurikulumnya dibolak-balik. Matematika sik, maca sik, Qurane engko. Engko kapan, Bu? Engko wae pas SMP. SD aja tuh susah ngaturnya ya, bu guru-guru TPA yang anaknya sudah SD itu peserta TPA-nya. Ya toh? SMP alasannya noe. Mboten saged TPA nggih. Lah pripun anak kula niku lho ajeng basket, renang, sepak bola. Oh, Masya Allah gitu ya. Jenengan arep swarga ya pengen
swarga us yo dikurangi sing dunia ini. Ora iso kalah aku karo anakku lah kuwi. Kalah terus sama anak. SMP banyak eskul, SMA apa meneh? Mau masuk PTN, ikut bimbel neutron, ikut bimbel primagama yang dulu pernah ikut seperti itu. Pulangnya sampai mana? Sampai kapan? Maghrib ya Bu? Maghrib. Isya ki wes. Kapan ngajine? Hari itu tidak mengaji. Astagfirullah, istighfar. Itu kita. Jangan anak ketok pintu, tok gitu. Kenapa Bu? Saya tak mau halain nafas ya. Ya silahkan, banyak-banyak. Gimana ya? Lah gimana? Aku ki pengen banget ning omah ki bapak iki yo ngono to mbok yo nek wayahe adat ki yo sono to lah nggih betul wayahe adat ki aja dagang lah nggih mu yo ngono lho burung tekan apa nih bapak niki burung paham piye dadine wong tuwa se soleh oh masyaallah kok aku iso yo nikah koyo kok aku iso yo menikah dengan beliau astagfirullahaladzim terus maksudnya mau tukar tambah gitu kan ya nggak bisa ya toh adanya apa sabar didoain tapi tiap bulan nggak lupa toh dengan bulan boten kerja keras terus alhamdulillah dilihat yang baik-baiknya toh men botennya yes. Yang tadi itu loh kalau lihat sosok manusia pernah melakukan satu hal yang membuat kita kecewa, ingatlah 1000 kebaikan. Itu kemudian membuat hati kita tuh lapang, memaafkan. Dan ternyata saya baru tahu, ini materi pas ngobrol dengan Pak Afri, sebenarnya nek kita sudah menjaga lisan kita dengan baik, tapi yo jenenge wong ki yo kadang los lali, ternyata ada yang kata-kata kita menyakiti, terus kita kemudian mencoba minta maaf, tapi sepertinya beliau belum lost meminta maafnya, berarti aku masih salah ya ini posisinya. Saya suka juga gitu. Enggak. Kamu sudah melewati fase meminta maaf. Bahkan kenapa ya harus gini kata beliau. Di Al-Qur'an itu nih ada beberapa kalimat tentang ahlul surga itu bertakwa dan macam-macam. Ternyata ada salah satu yang kemudian disebutkan sama Allah. Apa itu, Bi? Yang memaafkan saudara. Jadi derajat yang paling tinggi itu memaafkan, bukan yang minta. Ya jelas nek minta maaf salah minta maaf, tapi yang sudah membekas tersakiti batinnya bagaikan paku yang sudah dicabut masih ada bekasnya, berat Bu. Memberi maaf itu berat. Maka kalau mau jadi ahlul surga itu amalkan memaafkan. Masya Allah, alhamdulillah itu. Seneng nek iso nyai ilmu menasehati. Nek memang suaminya belum di tahapan itu ampun gersuloh. Memang ujian kita berbeda-beda. Nanti ada kisahnya model-model keluarga yang di dalam Al-Quran. Lanjut ya. Aduh waktunya sudah mau habis. Harusnya udah ditutup ini belum selesai nih. Pertanyaannya, butuh berapa lama mendidik anak agar Allah ridho menjadi anak penyejuk mata dan jalan surga orang tuanya? Sangat lama. Tidak boleh karbitan ya. Yang kedua, butuh kekuatan fondasi seperti apa sehingga anak di masa yang akan datang tidak mudah goyah dengan keyakinannya di tengah kerasnya zaman hari ini ya. Kuat sekali, ibarat besinya itu udah nggak cukup nek cuman jumlahnya angkanya 100 bahkan ribuan bahkan miliar. Dan fondasi iman itu adanya di Al-Quran, Al-Hadis, kisah. Ini pembangun iman kita semuanya, lingkungan yang soleh. Lanjut Bu. Ya. Nah, padahal tujuannya kemana Bu? Ya toh? Tujuannya di surat Al-Bayyinah 98:8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Perjalanan kita itu di situ loh, menuju surga abadi yang tidak akan pernah kita sholat lagi, yang nggak akan pernah kita saum lagi, apalagi kita kemudian saling grenengi gibai, nggak ada. Di situ hanya senyum bahagia. Nggak disuruh lagi untuk cari nafkah, nggak ada. Hanyanya bersenang-senang.
Yang tadi aja butuh bertahun-tahun, apalagi surganya Allah. Maka mendidik anak itu tidak cukup ketika mereka sudah menemukan pasangan hidupnya, tidak cukup. Ketika sudah menjadi seorang mertua, ya kan? Itu juga ada ilmunya. Jadi mertua punya cucu, karena anaknya adalah seorang ahli ilmu, ngisi di mana-mana, titip. Pas dititipin sama ibu mertua kita nanti sebagai nenek, kemudian kita los. Anak minta HP kita kasih, anak minta TV kita kasih, jajan tidak ada batasan. Kira-kira itu kemudian menghancurkan pendidikan yang sudah dibangun nggak? Hancur, sehancur-hancurnya. Maka sebagai mertua itu juga punya ilmu. Ketika dititipi putu, ya Allah, ketika azan dibawanya dia ke masjid. Ketika waktu TPA karena ibunya belum pulang kerja, ayo mandi, tak terke ke TPA. Panjang mendidik itu, tidak selesai mencarikan calon menantu. Maka harapan saya ibu-ibu, punya lembaga ta'aruf kita, saling besan ya. Lah iya toh, lah nek aku yo lah ngopo aku golek besan liyane yang bukan alumni yang pernah terjamah oleh saya. Karena begitu lamanya saya memupuk beliau sebagai besan saya ketika sesama wali. Kalau Allah ridho, itu harapan saya. Tapi kalau akhirnya Ibrahim harus memilih pilihannya, saya hanya bisa berdoa besan saya juga seirama visi misinya. Betul ya? Tapi tidak ada salahnya kalau besok saya buat lembaga ta'aruf alumni Rutab. Kakak sudah pulang ya, Masya Allah, hafalannya, Masya Allah. Kak, gak usah jauh-jauh lah dari Umi, kan baktinya anak laki-laki ke Umi. Iya, gitu kan. Udah mulai calon? Belum. Umi banyak nih pilihannya nih. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Yang mana Kak? Yang putih, yang hitam manis, yang tinggi, yang imut. Udahlah Mi, ridhonya Allah kan ridhonya Umi aja yang milih insya Allah sih. Wah, Masya Allah, saya sing paling cerak jarak men aku rawi-rawiri ya toh, pakai kesibukan ya toh. Saya pengennya ya masa lansia saya adalah masa menghafal Quran, masa mengajar Al-Quran dan sebagainya. Cocok nggak dengan niat rencana ini? Cocok. Amin, malaikat ya Allah, aminin. Gitu. Lanjut. Bu, ini waktunya sudah tidak cukup. Kira-kira saya diberi kesempatan berapa menit lagi? Rumahnya ada yang parangtritis ya? Sudah kan? Sudah habis kan ya? Iya, sudah. Kira-kira kita cukupkan, lalu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, oke? Tapi sayang banget ini belum selesai, ada 16 slide kalau nggak salah. Ya, 17. Yang buat tadi malam jam 1 sampai 3. Alhamdulillah. Semoga panjenengan betul-betul merindukan yang namanya majelis. Karena di situ kita diingatkan kembali, di situ kita tersemangati kembali, di situ kita saling kemudian tolong-menolong. Ustadzah, bantu saya. Iya, Bu, sebagai wali bantu saya juga. Saya tidak berbicara mendidik Ibrahim saja. Karena bisa jadi salah satu di antara santri saya adalah calon keluarga saya. Bisa jadi santri saya besok gurunya cucu saya. Maka ayo kita bareng. Siap bareng-bareng ibu-ibu semuanya? Betul loh, jangan di sini siap besok. Bu, ada kelas kisah. Ya. Siap Ustazah. Kan kemarin sudah disemangati. 3 bulan setelahnya. Apa toh? Duh, kesel loh ya undangan Ustadz Waki rantai undangan ini. Jangan ya. Semoga Allah istiqomahkan kita. Maka dalam pertemuan kita menuntut majelis ilmu itu durasinya nggak cukup hanya sebulan. Ya. Tapi apalah daya saya, nanti tidak malah di warning sama bapak-bapaknya ke sekolah apa toh, tiap hari ketemunya Latifah, terus apa ora bosen gitu ya. Nah, boten bosen kok yo, kan kita bisa ketawa bareng di sini. Ya. Sebulan sekali itu sangat minimal. Sehingga saya sarankan kalau ada karunia wifi pasang setiap nyetrika. Nyetrika tuh berpahala banget. Nyetrika sampai jam 1 sambil dengerin Ustaz Adi Hidayah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bahasa Lama gitu ya. Masya Allah, nambah ilmu nggak?
Jangan sampai ada waktu yang terlewati sia-sia, karena setiap detik itu Allah hisabkan. Walau alam bisawab, ini belum tuntas ya. Kita tuntaskan di bulan yang berikutnya insya Allah. Dan semoga personilnya bertambah bukan kemudian Kalau misalnya memang tidak bisa hadir, silahkan izin ya. Dan izinnya syar'i karena sakit dan sebagainya. Kalau hanya karena mohon maaf jagong, rewang, tolong diatur sedemikian rupa sehingga panjenengan tetap bisa mengaji. Ya, begitu. Ada prioritas kita dalam menentukan pilihan-pilihan dalam aktivitas kita. Yang terakhir, sebenarnya saya mau menjelaskan tentang SOP peraturan rutab, tapi sebenarnya waktu sudah tidak mencukupi. Insya Allah saya follow up di forum-forum yang lain, bisa forum tasin atau kelas kisah. Dan membacanya dengan bahagia ya. Membacanya dengan bahagia. Peraturan diwajibkan. Wah, itu serem gitu kan kalimatnya, karena sesuai dengan emosi yang tolong ya please baca dengan bahagia. Lek Uslatifah, ibu-ibu mohon maaf ini loh nomor 1, kita semuanya diwajibkan. Kan enak dong. Masalah saya banyak salah paham itu. Jarak jauh di Jerman itu begitu. Ya WA ki ya wis tak kei emoticon iki 10 kok ya salah paham. Maka hindari komunikasi jarak jauh. Tabayun. Ya tidak salah paham. Jadi bahagia lihat peraturan, tidak membebankan, insya Allah itu untuk menyukseskan semua kurikulum di Rutab Al-Qur'an. Yang paling penting ini besok Senin, oke? Kehadiran semua santri di pukul maksimal 7.45. Santri baru, dramanya drama nangis dilewatin. Oke? Kenapa Us? Kan kasihan. Nek kasihan berarti nggak titipin di Rutab. Sudah tahu Rutab tuh jam segini, usianya segini, harus dilewatin dramanya itu. Karena tasmiknya semakin tidak maksimal. Anaknya wes ngantuk meneh, wes terlalu siang. Berkahnya itu kan di pagi hari. Nggih, sepakat ya santri baru ya? Santri lama ya oh ya. Aja terus lali kalau peraturannya berangkatnya jam berapa toh? 7.30, undangannya maksimal 7.45. Mau nggak mau cuma 1-2 anak yang berangkat langsung tasmi, itu rezekinya yang berangkat awal gitu ya. Walau alam bisawab, karena waktu yang tidak mencukupi, semoga berkah manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Kalau ada yang benar dari ilmu yang saya sampaikan, sejatinya itu hanya milik Allah, ilmu Allah, hanya dititipi saja kepada saya. Kalaupun ada yang salah, itu semua karena kehilafan saya mohon maaf ya. Walau alam bisawab, kita cukupkan, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al